ini menjelaskan tentang cara diagnosis pada kelinci. Baik, yang pertama kita lakukan adalah cara handling pada kelinci. Handling pada kelinci itu harus dilakukan secara perlahan karena kelinci itu merupakan hewan yang mudah stres. Nah, salah satu yang perlu dihindari dalam handling kelinci adalah memegang bagian telinganya. Karena pada telinga kelinci itu banyak terdapat saraf dan pembuluh darah. Nah, jadi cara handling kelinci dengan benar dan baik itu, yang pertama, tangan kita memegang bagian depan kaki depannya ditopang, lalu diangkat, kemudian pada bagian belakangnya kita topang juga. Karena pada bagian belakang ini merupakan sumber kekuatan kelinci. Kemudian kita handling dia dengan perlahan agar kelinci terlihat nyaman. Saat meletakkannya, kita letakkan bagian kakinya terlebih dahulu dan tidak secara tergesa-gesa. Kemudian pemeriksaan selanjutnya itu merupakan pemeriksaan ekstremitas pada kelinci. Cara pemeriksaan ekstremitas itu yang pertama kita palpasi dari bagian bahu hingga bagian jari untuk melihat apakah ada nyeri, bengkak, atau kelainan pada otot atau sendinya. Di sebelah sini juga kita periksa dari bagian bahu hingga bagian jari. Kemudian untuk bagian ekstremitas belakang, kita juga periksa dari bagian pangkal paha hingga bagian jari. Kita palpasi secara perlahan untuk melihat apakah adanya nyeri, adanya kelainan, adanya hal-hal abnormal lainnya. Selanjutnya adalah pemeriksaan mata. Pemeriksaan mata ini dilakukan untuk menilai apakah ada keabnormalan dari matanya. Salah satu tandanya adalah cairan mata berlebih dan keabnormalan reaksi pupil. Salah satu alat yang bisa kita gunakan untuk memeriksa mata adalah pen light. Pen light itu bisa digunakan dengan cara mengarahkan cahayanya dari kiri ke kanan secara perlahan untuk menilai reaksi pupil serta reaksi lain-lainnya yang abnormal. Selanjutnya adalah pemeriksaan telinga. Pemeriksaan telinga ini untuk menilai keabnormalan telinga. Salah satunya adalah cairan berlebih pada telinga ataupun adanya kutu pada telinga. Salah satu alat yang bisa kita gunakan adalah otoskop. Otoskop diarahkan ke arah telinga, ke dalam telinga seperti ini, lalu dilihat menggunakan mata dari lubang kaca seperti ini. Salah satu hasil dari otoskop dapat dilihat di sini bahwa telinga kelinci yang kami gunakan itu sudah bersih. Selanjutnya adalah pemeriksaan BCS atau body condition score. Pemeriksaan BCS sendiri digunakan untuk menentukan bahwa kondisi kelinci tersebut dalam keadaan sehat ataupun tidak. Dengan cara melihat secara fisik apakah tulang rusuk dan tulang vertebranya terlihat. Dapat dilihat di sini bahwa tulang rusuk maupun tulang vertebre dari si kelinci yang kami gunakan itu tidak terlihat. Maka dapat dinyatakan bahwa kelinci yang kami gunakan dalam kondisi BCS 3 ataupun sehat. Baik, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan hidung. Pemeriksaan hidung dilakukan dengan cara mengamati lubang hidung dan area sekitarnya. Yang dinilai adalah ada tidaknya cairan di sekitar hidung. Hidung normal tampak bersih, tidak ada cairan berlebihan, dan kelinci bernafas tanpa suara. Jika ada cairan di hidung atau bersin, dapat mengarah ke gangguan saluran pernapasan atau masalah gigi. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan mulut dan gigi. Pemeriksaan ini penting karena gigi kelinci akan terus bertumbuh. Saya membuka bibir kelinci secara perlahan untuk melihat gigi incisifus atas dan incisifus bawah. Yang dinilai adalah panjang gigi, posisi gigi, adanya patah gigi, maloklusi, luka, dan hipersalivasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tata cara memeriksa umum pada kelinci. Yang pertama, silakan memeriksa temperaturnya dengan menggunakan termometer elastis dan memeriksa suhu rektalnya. Yang pertama, pastikan termometer sudah menyala dan sudah diberikan lubrikan. Kemudian, arahkan termometer ke dalam anus dan menempelkannya ke dinding rektal. Selanjutnya, kita akan memeriksa CRP atau capillary reservoir dengan cara melihat mukosa gingiva. Pertama, buka mulut kelinci secara perlahan dan lihat mukosa gingivanya. Bisa kita lihat bahwa warna itu merah muda. Kemudian tekan secara perlahan dan hitung berapa lama warnanya kembali ke normal. Jika CRP berada di bawah 2 detik, maka menandakan kondisinya normal. Tetapi jika lebih dari 2 detik bisa menunjukkan kondisi dehidrasi. Kemudian kita akan memeriksa turbor atau elastisitas kulitnya dengan cara menarik sedikit kulit dari bagian kuku ataupun kulitnya. Pertama, tarik kulitnya secara perlahan dan hitung kapan dia kembali normal.
Bisa kita lihat dia kembali normal di bawah 2 detik, menandakan bahwa dia tidak dehidrasi. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pulsus pada kelinci. Pemeriksaan pulsus pada kelinci bisa dilakukan pada alat thermal alarms. Pemeriksaan pulsus bisa dilakukan dengan meraba secara lembut menggunakan jari pada bagian dalam paha kelinci di sekitar sini. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan frekuensi nafas pada kelinci. Pemeriksaan frekuensi nafas pada kelinci harus dilakukan pada posisi kelinci yang tenang. Yang diamati adalah kembang kempis dari bagian dada dari kelinci selama 1 menit. Selain jumlah napas, kita juga dapat menilai pola napas, apakah napas tampak cepat, dangkal, atau berat. Selanjutnya saya akan melakukan sexing pada kelinci. Sexing pada kelinci harus dilakukan dengan handling yang tepat agar kelinci tidak stres dan kita dapat melihat bagian genital dengan baik. Sexing pada kelinci dilakukan dengan melihat jarak pada papila genital dan anus pada kelinci. Nah, Selanjutnya, saya akan melakukan auskultasi dengan menggunakan stetoskop. Nah, tujuan auskultasi ini untuk mendengarkan suara jantung dan suara paru-paru pada kelinci. pertama saya mendengarkan suara jantung pada area toraks. Selanjutnya, saya memeriksa suara paru-paru pada sisi kanan dan sisi kiri pada kelinci. Selanjutnya, saya akan melakukan palpasi abdomen pada kelinci. Nah, tujuan dari palpasi abdomen ini untuk mengetahui dehidrasi, gas, dan massa pada perut kecil kelinci. Pada pemeriksaan ini, saya meraba seluruh bagian abdomen untuk menilai konsistensi dan ukuran abdomen. Abdomen normal terasa lunak dan tidak menimbulkan rasa nyeri. Jika terasa keras, kembung, atau kelinci menunjukkan respon nyeri. Hal tersebut dapat mengarah pada gangguan gastrointestinal.